Lah aku roe Gajah Mada ku ngersula bendina diancuk arek-arek. Aku iki ganteng arene. Ganteng aku iki. Ganteng, apik, sakti, andap asor. Begini. Kayaknya sih gini. Gajah Mada bukan lahir di Lamongan. Lahir di tempat yang sekarang disebut Lamongan. Nanti kalau suatu hari ada tata negara baru di mana Lamongan hanya menjadi bagian kecil dari misalnya dulu Karsidenan Bojonegoro, orang juga akan menyebut Gajah Mada lahir di Bojonegoro. Karena orang sejarah itu biasanya melakukan distorsi-distorsi yang orang nyejo, orang niat jahat, tapi misalnya Juanda, kita akan segera mendarat di Airport Internasional Juanda Surabaya, padahal Sidoarjo. Nah itu sebenarnya Surabaya harus kasih royalti terus-menerus kepada Sidoarjo karena namanya selalu dimanipulir gitu. Sama dengan Cengkareng, kan seharusnya kan Banten bukan Cengkareng, Jakarta. Nah itu lama-lama puluhan tahun akan menjadi tanaman pengetahuan dan fakta di dalam sejarah manusia. Lama-lama kita lali bener gitu. Sama dengan di sini diungkapkan betapa Gajah Mada itu sudah jadi patih pada 3 tahap, tidak hanya pada 3 periode, tidak hanya pada waktu Majapahit gitu, dan seterusnya. Nah ini banyak sekali fakta-fakta yang kita harus sangat berhati-hati, termasuk para akademisi juga harus sangat berhati-hati. Misalnya ini gambar Gajah Mada atau sebelah kanan ini karpe. Itu tidak ada legitimasi akademis metodologis apapun yang bisa membenarkan bahwa itu gambar Gajah Mada apa meneh pipine dikempot-kempot no. Jadi aslinya kan gak nguniku, nek penemuannya di Petronak rodok tembem terus iki diganteng-ganteng no. Padahal Pak Muhammad Yamin itu cenderung memilih patung itu karena setiap pelukis, setiap seorang imagis ya, seorang imagery itu punya kecenderungan naluriah untuk misalnya gini, kalau saya pelukis, maka yang saya gambar itu akan mirip saya. Jadi kalau saya seorang arkeolog mencari tokoh di antara patung-patung Sindia yang muruk, sing paling tak kagumi ku sing kira-kira secara naluriah, sing kira-kira mirip aku. Itu naluri dan itu tidak bisa disalahkan, bukan kejahatan. Anjane rada ngono-ngono iku Dede. Nek upama biyen sing nemokno patung iku dulur iki ya. Saya kira banyak dalam sejarah kita mengklaim-klaim seperti itu. Punya klaim-klaim yang mungkin tidak terlalu penting-penting amat, tetapi kan juga kita menjadi keliru, struktur tentang katuranggan tokoh itu menjadi keliru dalam cara berpikirnya, meskipun secara fakta tidak ada masalah gitu ya. Oke. Jadi salah satu yang ingin saya kemukakan adalah cara menyikapi kebenaran. Ini mudah-mudahan tidak panjang. Cara menyikapi sejarah. Jadi saya mohon kepada rakyat, kepada masyarakat untuk juga mendorong para peneliti, para akademisi, para sejarawan, para arkeolog dan seterusnya untuk sebanyak mungkin mengeksplorasi fakta-fakta sejarah. Terus kemudian kita mendapatkan rezeki pengetahuan dari itu semua. Tapi saya juga mohon kepada para arkeolog, kepada para akademisi, tolong jangan hasil akademis itu dianggap sebagai satu-satunya fakta sejarah. Meskipun dari view akademis yang fakta sejarah itu yang itu. Tapi tolong jangan lupa, upama negara Kertagama iki biar mek karangan ngawur kan ya sampean gak iso apa-apa. Sekarang itu sampean pakai sebagai kitab rujukan yang fix 100%. Upama iku ben ngarang kate lapo. Wong sejarah itu miliknya orang yang menang. Nek sing menang Hitler tidak begini sekarang pengetahuan kita mengenai 50 tahun 100 tahun terakhir. Karena Hitler kalah ya ngene iki pengetahuan gitu. Saya tidak mengatakan negara Kertagama para raton palsu, tidak, tetapi kan sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa itu juga benar. Maka para raton Kertagama sebenarnya mirip-mirip saja dengan Babat. Itu loh. Dan itu juga jangan dengan meremehkan dongeng, sebab dongeng ini juga ada mekanismenya sendiri. Dongeng ini ada metabolismenya sendiri di dalam alam berpikir masyarakat. Karena kalau ahli sejarah itu memelihara fakta sejarah tidak dengan cinta, tidak dengan pilihan-pilihan nilai. Tapi kalau babat dan dongeng itu diabadikan karena mereka juga mencintai yang mereka dongengkan. Itu bedanya. Mulane ono layang seto, layang kumitir, ono damar wulan, ono segala macam itu karena mereka punya pilihan nilai. Sementara dalam disiplin akademis kan tidak ada kewajiban untuk memilih nilai. Dalam dunia akademis pokoknya iki ngene mbok sing jahat sing ndi monggo. Tapi sing penting faktane ngene iki nek menurut prasasti, menurut buku sak piturute. Tapi kalau
orang dongeng itu kan karena sejak awal dia punya rasa kasih sayang. Nek wis ngomong Joko bodoh, nek wis ngomong Joko dolog, sak pitur itu kan, jadi itu juga tolong jangan dianggap bukan fakta. Meskipun kadar faktanya mungkin tidak sebesar apa yang ditemukan secara akademis, tapi tolong itu jangan diremehkan.